Waktu saya ingat itu waktu saya umur 34 tahun, tiba-tiba perut saya tuh terasa sakit. Pagi saya lihat dia udah pucat semua, saya bilang wah ini udah nggak bisa nih. Saya langsung gendong dia, masukin mobil bawa ke rumah sakit. Saya sudah mulai merasa seperti kaku gitu dari ujung jari kaki saya. Ternyata pada waktu dia di bilik itu, dia sudah mulai kehabisan napas. Gak kuat waktu itu, benar-benar gak kuat. Dia udah bilang, kok aku udah nggak kuat. Karena perdarahan saya juga 14 jam. Di luar saya berdoa, terus tiba-tiba ada suara yang seperti mendengar. Bagaimana kalau sudah waktunya istrimu dipanggil? Saya menoleh, kok ada saya lagi? Saya melihat tubuh saya, loh terus saya siapa? Tapi tiba-tiba ada sosok seseorang, terus mengulurkan tangan ke saya. Sosok itu penuh dengan cahaya. Selamat datang di dalam program Kata Hati. Biarlah hati yang berkata. Bersama saya Agnes Maria. Hari ini saya didampingi oleh narasumber yang pertama, Ibu Linda Chamora. Ya, walaupun mungil, tapi dia sudah menjadi seorang ibu dengan 2 putri yang sudah dewasa. Dan apa yang menarik dari kehidupan Ibu Linda Chamora, dari nama belakang Chamora, saya pikir ini apa ada keturunan Spanyol kali ya, dari Ibu Linda bisa menceritakan ya nama Chamora, lalu kemudian juga menceritakan masa kecil dari Ibu Linda sendiri. Saya lahirnya di Flores, Ibu. Oh ya. Saya anak bungsu dari 12 bersaudara. Wow, 12. Iya, keluarga besar ya. Tapi waktu saya berusia 3 tahun, ibu saya udah meninggal. Oh. Papa langsung menikah lagi. Akhirnya saya hidup bersama mama tiri saya. Hanya waktu itu saya diasuh oleh pembantu mama yang udah ikut mama udah lama gitu. Yeah. Jadi saya diasuh. Sudah seperti kayak anak sendiri ya. Betul, saya panggil dia Mbok. Ya. Tapi setelah saya usia SD, itu cece saya yang tertua mengambil saya. Mengambil saya sampai saya hidup sama cece saya itu sampai saya lulus SMP. Oh, di mana itu, Bu Linda? Masih di Flores. Oh, jadi dari Flores masih menyelesaikan SMP di situ ya? Iya. Kemudian ada kakak saya yang mau membiayai saya untuk di sekolah di Surabaya. Jadi saya lulus SMP, saya langsung berangkat ke Surabaya untuk melanjutkan studi SMA-nya di Surabaya. Oh gitu ya. Oh ya, tadi ngomong-ngomong soal Chamora itu, kenapa Bu Linda sampai bisa ada nama belakang Chamora? Saya sih marganya Cham sih Bu. Oh. Ya, kemudian dulu kan harus nama diganti untuk Indonesia. Akhirnya ya keluarga memutuskan menambah menjadi Chamora. Ya, seperti misalnya ada Marga Lim jadi Halim, Salim gitu ya. Betul Bu. Oh, Ya. ini Cham lalu kemudian Chamora gitu ya. Iya. Oh, jadi Ibu Linda masa kecil tidak sempat menikmati kasih sayang dari ibu kandung yang cukup lama ya. Betul, karena Bu. kan 3 tahun Mama sudah meninggal dunia. Iya sih, Nah, Bu. kira-kira di dalam memorinya Ibu Linda masih ingat nggak ya? Saya sih ingat waktu itu, saya sih kangen. Yang pasti saya kangen sekali. Gimana sih? Saya pingin tahu Mama tuh seperti apa gitu. Jadi saya tuh bertanya-tanya sih sama cece-cece saya gitu. Apalagi dulu tuh nggak ada foto ya Bu ya. Iya. Ya hanya karena keluarga saya ini Kongfucu, jadi kan ada sembayangan. Iya. Jadi saya hanya melihat foto itu aja. Oh, gitu. jadi dari kecil itu yang terkenang ya di dalam diri Ibu Linda ya. Iya. Nah, bagaimana hubungan dengan Simbo itu sampai di mana, Linda? Saya sangat dekat sih. Bo itu sudah jadi kayak penggantinya Mama. Karena dia juga sering bercerita, oh Mama tuh suka begini. Kalau Mama mengajari cece-cece itu seperti apa, saya diceritain semua. Oh. Jadi nilai-nilai itu juga ada yang saya dapat dari Mbok. Ya, karena paling tidak tadi Simbo kan sudah cukup lama bekerja bersama dengan mamanya Linda. Betul, ya. ya. Sehingga bisa seperti pengganti ya. Iya. Nah, apakah juga terkesan di dalam diri Bu Linda, kan Papa setelah ditinggal oleh mama kandung ya, dengan 12 anak, berapa bulan kemudian langsung menikah. Nah, apakah Linda masih tetap bisa merasakan
kasih sayang dari papa dan juga mama sambung ini ya? Kira-kira gimana, Linda? Kalau dari papa dan mama sambung sih enggak ya Bu ya. Saya karena walaupun saya serumah dengan papa, tapi kami itu ada jaraknya. Jadi saya lebih dekat sama Mbok tadi sih. Sama Mbok, Iya. lalu kemudian juga dengan kakak-kakak. Ada saudara perempuan berapa, Linda? Saya sih dari 12, 6-nya perempuan, 6 laki, Bu. Oh. Hanya setelah mama meninggal, itu ekonomi papa juga menurun ya, sampai papa tuh bangkrut. Oh. Nah, jadi akhirnya kami tuh dari 12 itu berpisah, Bu. Jadi masing-masing udah berangkat kakak. Semburat udah kemana-mana. Iya, ya? sudah kacau balau. Jadi sampai saya usia SD, karena cece saya yang tertua melihat saya ini tidak terurus lah, kok ikut Mbok terus ya. Cece saya yang tertua ini mengambil saya. Nah, itu banyak sih yang saya dapatkan dari cece waktu saya waktu tinggal. diambil oleh cece yang tertua, si Mbok masih ikut apa enggak? Enggak, Mbok tetap ikut papa sih. Jadi langsung beralih waktu masuk SD. Nah, itu ada satu rasa dipisahkan nggak sama Mbok itu? Karena kan cukup deket ya dari umur 3 tahun itu. Iya, terasa sih Bu ya. Karena saya malah kan deket banget sama Mbok, harus berpisah lagi ikut Cece. Iya. Tapi saya lihat Cece juga sebenarnya Cece ini pekerja yang sangat keras. Karena Cece sendiri punya anak 7, Bu. Wow, ini keluarga besar yang subur ya. Iya, jadi 7. Akhirnya saya melihat memang untuk kasih sayang sih saya nggak dapat sih. Untuk sebagai dari orang tua ya, dari papa ataupun mama nggak ada. Iya. Nah, tapi saya menilai dari Cece yang tanamkan ke saya bahwa saya ini harus kerja keras. Dari sejak kecil sudah ditanamkan. Sekolah SD itu harus rajin. Iya. Kan kalau anak-anak yang lain kan belajar ditunggui sama mamanya. Apakah Linda pernah alami pengalaman itu? Saya sih kalau belajar malah di toko, Bu. Jadi belajar sambil jaga toko. Oh gitu ya. Jadi udah maksudnya gedenya karbitan lah ya. Iya. Terpaksa harus besar, harus mandiri, nggak rasa dimanja-manja. Tapi hidup itu sangat keras ya. Iya. Ya, sahabat Kata Hati, menarik sekali ya, dalam hidup ini ada hal-hal yang kita tidak bisa pilih. Seperti oleh siapa kita dilahirkan, anak keberapa, ya kita juga nggak bisa memilih suku bangsa apa. Nah hari ini bersama dengan Linda Chamora kita bisa melihat bagaimana tidak sempat menikmati kasih sayang dari mama kandung karena usia 3 tahun, mama kandung sudah berpulang, dipanggil Yang Maha Kuasa. Ada satu rindu, ada rasa kangen, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi untunglah masih ada si Mbok ya. Dan bagaimana dari satu tangan ke tangan yang lain, Linda melewati masa kecilnya seperti yang diakuinya tidak ada kasih sayang apakah dari papa, yang apalagi setelah menikah kembali usahanya menurun, bangkrut, sehingga mau tidak mau anak-anaknya, papanya yang 12 ini juga harus berjuang sendiri. Kira-kira begitu ya Linda ya. Betul. Nah, melanjutkan tadi kisah bagaimana sampai Linda ke Surabaya, SMA. Nah, di dalam diri Linda ini ada perasaan minder nggak ya? Ada rasa, aduh saya ini nggak punya mama, saya ini juga papa entah di mana, ya. Lalu kemudian saya ini masa depannya seperti apa? Atau sebaliknya di dalam diri Linda yang sudah dari Flores kemudian ke Surabaya ya SMA ini seperti ada satu tekad gitu. Wah saya harus jadi orang seperti ini, seperti itu. Saya waktu tinggal sama Cece tertua saya, memang saya diajarin jadi pribadi yang tangguh ya Bu ya. Jadi saya ingat Cece saya tuh tidak mau kalau saya bilang tidak bisa. Oh gitu ya. Jadi nggak boleh saya ucapin tidak bisa. Tapi saya lihat positifnya, saya menjadi kreatif. Karena nggak boleh nggak bisa, jadi saya harus mencoba sampai bisa. Terus juga dia mengajari saya waktu harus efisien. Jadi nggak boleh nganggur, ya? nggak boleh nganggur. Jadi saya nggak pernah nganggur. Itu membuat saya jadi kuat.
Kalau minder itu ada sih Bu, tapi saya berusaha menutupi. Itu selalu. Hanya saya melihat walaupun Cece saya keras kayak gitu, satu hal yang saya dapat menjadi modal buat saya sampai sekarang adalah Cece saya itu rajin berdoa. Linda sendiri memiliki satu iman yang teguh ya, dari Cece yang tertua ini. Ya, saya melihat gimana perbuatan Cece setiap kali Cece ada masalah, Cece pasti berlutut dan berdoa. Bahkan kalau masalah yang berat, selalu dia mengajak saya Bu ke gereja. Ke gereja karena Cece saya ini Katolik ya Bu ya. Jadi selalu ke gereja pasang lilin. Jadi dia selalu mengajak saya. Dan itu membuat saya melakukan sampai hari ini. Setiap kali saya ada masalah apapun pasti saya cari Tuhan nomor satu. Itu ya, seperti betul-betul sangat ini sekali ya, sangat istilahnya itu sangat masuk ke memorinya Linda ya. Ada masalah, udah cari Tuhan. Kan nggak bisa cari orang tua kan, udah nggak ada ya. Itu membuat Linda tangguh, tegar, menjadi satu pribadi yang tidak gampang putus asa. Betul. Luar biasa. Nah, bagaimana kemudian setelah masa SMA, Linda pas sempat kuliah, lalu menemukan jodoh, suami, sampai hidup berkeluarga, juga Linda bisa ceritakan. Saya kuliahnya waktu itu di Malang ya Bu. Jadi dari Surabaya ke Malang ini. Iya, ke Masih Malang. Sama Cece yang pertama atau? Enggak, saya ini berpindah-pindah terus. Jadi dari Cece sudah nggak mampu untuk membiayai saya. Karena 7 anak itu ya. Terus apalagi mau bersekolah di Surabaya, akhirnya pindah ke Koko yang nomor 6. Koko nomor 6 pingin biayai saya. Ya Tuhan juga baik ya Bu ya, karena Tuhan juga kasih saya kecerdasan. Jadi saya juga banyak dapat beasiswa. Beasiswa juga banyak kemudahan untuk itu ya, untuk secara. Apalagi kan Linda sudah diajari berdoa terus kan ya? Iya pasti Bu, itu saya rasa kuncinya. Terus ya waktu setelah selesai lulus dari Malang, saya balik lagi Surabaya, tinggal lagi di kakak saya yang berbeda lagi. Jadi kakak nomor 1, kakak nomor 6, lalu terus pindah Surabaya, nomor 4. Kakak nomor 4. Iya, gitu. Nah, kemudian sampai bertemu dengan si jantung hati gimana ceritanya? Itu di tempat kerja sih, Bu. Di tempat kerja, saya ya Abraham ini adalah salah satu teman kerja sih. Kerja apa ya, Linda? Saya di bank sih, Bu. Ya, hanya memang kita berbeda divisi. Kalau saya di ekspor import, Abrahamnya di marketing, Bu. Sampai kemudian apa sih kira-kira yang di dalam diri Linda ini ya, ketika kemudian memasuki satu hidup pernikahan, satu tekad apa yang ada di dalam diri Linda? Saya yang pasti yang saya butuhkan yaitu kembali lagi masa kecil ya. Saya pingin ada orang yang membela saya. Walaupun saya kelihatannya kuat, tapi sebenarnya saya juga rapuh sih. Sampai kemudian bisa memasuki pernikahan dan memiliki 2 anak ya. Iya. Ya, luar biasa. Sahabat hati, jangan kemana-mana. Anda pastinya penasaran apa yang terjadi di dalam kehidupan Linda Chamora. Kalau tadi dari masa kecilnya yang walaupun diceritakan tanpa air mata, tapi saya merasa bahwa ketika melewatinya pasti penuh dengan air mata. Seorang anak yang berusia 3 tahun ditinggal mati oleh mama kandungnya, dan dari satu tempat ke tempat yang lain harus berpindah-pindah, tidak merasakan pelukan kasih sayang, bermanja-manja, dilayani. Tetapi Linda kecil sudah terbiasa untuk menghadapi hidup yang keras, hidup yang rajin, tetapi ada satu kata kunci yang membuat Linda begitu tegar, berdoa. Di dalam setiap persoalan dia hadapi dengan doa yang menjadi satu harta kekayaan yang diwariskan oleh kakak kandungnya yang nomor 1. Baiklah sahabat Kata Hati, jangan kemana-mana, biarkan hati yang berkata. Sahabat Kata Hati, kalau Anda terinspirasi dengan tayangan ini, jangan segan untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan dapatkan tayangan-tayangan yang akan selalu menginspirasi
memberkati, dan memberi solusi. Kata hati, biarkan hati yang berkata. Masih bersama dengan saya, Agnes Maria, di dalam Kata Hati. Biarlah hati yang berkata. Kalau tadi kita sudah mengenal sekilas Ibu Linda Chamorra yang memiliki masa kecil yang mungkin menyedihkan bagi sebagian besar orang karena tidak merasakan kasih sayang ibu yang cukup lama ya, karena hanya 3 tahun. Tapi bagaimana ketegaran satu kehidupan yang keras sudah betul-betul menempa kehidupannya sampai bertemu dengan si jantung hati yang menjadi narasumber yang kedua hari ini bersama dengan Bapak Abraham Jaya Samudra. Mungkin Pak Abraham bisa menceritakan pengalaman latar belakang keluarga ya sampai kemudian berjumpa dengan Ibu Linda Chamorra. Saya dari keluarga kecil, kebalikan dari Linda. Linda kan 12 bersaudara, Bu. Iya. Saya anak tunggal. Wow, gitu. anak tunggal. Saya anak tunggal dan papa saya dulunya bekerja sebagai angkatan laut. Makanya waktu ganti nama saya ada Jaya Samudra itu. Oh, itu latar belakangnya ya. Biar berjaya di samudra iya, gitu betul. ya. Jadi papa punya kenangan terhadap laut tuh sangat kuat gitu. Terus kemudian papa bekerja sebagai profesional, bekerja di pabrik gitu. Kemudian mama adalah seorang ibu rumah tangga. Di dalam perjalanannya saya anak tunggal, jadi nggak punya saudara siapa-siapa, ya saya tumbuh sendiri. Tapi dapat kasih sayang yang cukup ya dari papa mama karena kan cuma satu ini. Atau bagaimana? Kalau dari mama, ya. Kalau dari papa, hubungan saya dengan papa itu formal. Oh. Ya, mungkin karena orang dulu ya. Iya, Dulu, papa saya juga, waktu saya lahir, papa saya sudah umur 37 tahun. Jadi papa saya juga latar belakangnya, sejak kecil orang tuanya sudah nggak ada, udah meninggal. Jadi gitu. tidak mendapatkan contoh juga ya, bagaimana menjadi seorang ayah ya. Ya, tapi apalagi masa mudanya lebih banyak di laut ya Pak. Ya, kalau memenuhi kebutuhan keluarga, papa saya memenuhi dengan sangat baik gitu. Ya. Hanya hubungan saya dengan papa itu formal. Ya mungkin karena papa juga tidak mempunyai figur ayah ya. Jadi hubungan dengan, saya tahu kadang papa tuh ingin deket, hanya kadang kita nggak bisa deket gitu Bu. Nah, jadi hal itulah yang membuat saya dengan papa nggak bisa dekat. Nah, kemudian di dalam perjalanannya, mama saya tiap minggu ke gereja, tapi bukan yang melayani, tapi tiap minggu rajin ke gereja. Papa saya enggak, tapi berdoa dari rumah, gitu Bu. Nah, kemudian saya akhirnya bertumbuh sejak kecil tuh, saya merasa saya bertumbuh tuh punya iman yang belajar iman secara otodidak. Oh gitu ya. Jadi di dalam hal apapun saya ingat tuh saya tuh selalu berdoa. Saya ingat masih kecil tuh, saya masih SD kelas 1 kalau nggak salah, saya terkunci di kamar mandi. Oh. Saya nggak di restoran. Pasti pengalaman gitu ya. Yang menakutkan ya buat anak kecil ya. Saya ketakutan nggak bisa buka, gedor-gedor sudah teriak-teriak, nggak ada yang dengar. Saya berdoa, saya minta tolong Tuhan gitu. Nah ternyata abis itu saya buka, langsung bisa terbuka. Nah, itu satu pengalaman spiritual yang berkesan sekali ya buat Pak Abraham ya. Betul Bu, dan itu akhirnya membuat saya di dalam bertumbuh, saya menyadari saya orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan gitu, yang saya rasakan. Nah, kemudian akhirnya di dalam perjalanannya saya sekolah, saya di Surabaya terus Bu. Saya lahir di Surabaya, walaupun orang tua asalnya dari Sulawesi, tapi orang tua saya bertemu dan menikah di Surabaya. Jadi saya lahir sampai sekarang ini saya tetap di Surabaya. Saya SMA, SD, SMP, SMA, kuliah semuanya di Surabaya. Waktu saya sekolah, saya bukan juga tipe anak yang berprestasi gitu ya. Kalau Linda ini kan pinter, ya, jadi dia di sekolah itu selalu dapat nilai-nilai yang terbaik dan selalu dapat beasiswa. Ya, dapat beasiswa, terus berprestasi gitu Bu. Saya enggak. Jadi tapi saya bisa melewatinya dengan baik dan saya merasa saya ditolong oleh Tuhan. Kemudian saya bekerja, saya juga bukan tipe orang yang punya prestasi yang gemilang gitu. Tapi saya melihat saya selalu ditolong Tuhan gitu loh. Di dalam situasi-situasi tertentu, kadang saya berpikir loh, sebenarnya saya ini nggak mampu gitu. Nah, itu pengalaman pribadi saya gitu. Dan sampai akhirnya saya kerja di bank dan akhirnya ketemulah Linda. Apa Pak yang bisa menjadi
satu daya tarik sampai Pak Abraham memutuskan Linda? Menurut saya Pak Abraham ini lebih muda pasti, wah banyak yang naksir ini ya. Betul ya, wah saingannya Linda pasti banyak ya. Iya ini. Kita menikah sudah bukan usia yang muda lagi, Bu. Saya waktu itu menikah umur 30. Linda 28. Apa ini yang pertama, Pak? Pacar yang pertama atau? Enggak sih, Bu. Oh, enggak. Nah, yang saya lihat dari Linda waktu itu, saya berpikir memang saya sudah mau punya hubungan yang serius. Jadi saya tuh mencari yang istri gitu ya. Bukan pacar lagi. Bukan pacar lagi, istri. Nah, yang saya lihat Linda tuh orangnya dia hangat. Kemudian orangnya juga humoris, kemudian dia orangnya tough, optimis. Nah, nggak bermanja-manja gitu ya? Nggak bermanja-manja, tapi juga bisa dia. Akhirnya saya merasa dia tuh dewasa gitu, Bu. Nah, dengan pribadi yang seperti itu, saya merasa dia satu pribadi yang cocok buat saya. Karena apa yang dia punyai di dalam diri dia, saya merasa, oh ya ini yang saya cari. Seperti saling melengkapi ya, Pak ya? Karena yang saya merasa, tidak ada di dalam diri Abraham, ada di dalam diri Linda. Nah, sekarang saya tanya Linda ini, punya suami yang dulu pasti mudanya dikejar-kejar banyak gadis, ya apa nggak ada rasa takut, waduh saya punya suami kayak begini nih ya, banyak yang antri, apa nggak ada kekhawatiran atau gimana sampai kemudian memutuskan, ya udahlah ini jodoh saya ini? Saya sih sebenarnya cita-cita saya tuh bukan suami yang ganteng kayak dia, Bu. Saya trauma juga ya, Bu ya. Jangan sampai dibawa lagi. Oh, iya. Jadi dia tuh nggak masuk kategori saya. Hanya yang saya dapat dari dia, itu saya kalau stres ya di kerjaan. Memang kerjaan saya ini stres kan, Bu. Soalnya ekspor import yang kita tiap hari ketar-ketir takut nggak dibayar oleh buyer. Saya kalau lihat dia saya tenang, Bu. Oh gitu ya. Kebetulan meja saya dengan dia tuh berhadapan. Berarti wajahnya memberikan keteduhan, kata-katanya juga kan Pak Abraham ini rasanya lemah lembut gitu ya. Iya. Terus juga kalau dia memang banyak dikelilingi cewek sih, Bu. Banyak gitu banget ya? Gitu. Tapi saya tidak pernah komentar, nggak boleh, walaupun dia udah mendekati saya, karena saya juga doa Tuhan, kalau memang bukan, Tuhan tunjukkan. Jadi saya nggak mau larang, Bu. Biar kalau memang bukan jodoh saya, pastilah dia memilih yang lain gitu. Jadi saya kasih kebebasan buat dia. Justru saya menilai dia dari situ, Bu. Sampai akhirnya ya dari dua pribadi dengan latar belakang yang berbeda ya. Satu 12 anak, satu tunggal ya. Kemudian kan bisa diberkati dalam pernikahan memiliki 2 anak gitu ya. Nah, saya ingin tahu ya sedikit aja ini sebelum nanti sahabat Kata Hati kita akan mendengar satu pengalaman yang dialami oleh Linda ya, Ibu Linda, yang mungkin tidak semua orang bisa mengalami, yaitu Ibu Linda ini pernah mengalami kematian sesaat. Nah, tapi sebelum itu saya ingin bertanya lagi nih ya, kira-kira di dalam kehidupan Pak Abraham dan Bu Linda dengan latar belakang yang berbeda ini ada konflik nggak ya? Atau semuanya fine-fine aja gitu loh? Konflik tuh ada, Bu, pasti ada. Karena dari latar belakang yang berbeda ya. Kalau Linda, dia dari kecil orangnya tertata, semua terplanning, dan tidak boleh buang-buang waktu, dan segala sesuatu dulu dia dihitung dari uang gitu. Jadi kamu kalau jalan ya Pak. Kalau buang waktu berarti buang duit gitu. Time is money berarti dulu ya. Betul. Sedangkan saya mungkin karena kebutuhan saya tuh adalah satu relationship, maka saya lebih mengutamakan hubungan gitu. Jadi buat saya hubungan itu sangat penting. Jadi istilahnya Pak Abraham nggak ngoyo cari duit gitu ya? Istrinya ngoyo harus jangan miskin nih, jangan betul. Susah nih, gitu ya Pak. Karena saya berpikir dia memang dulu latar belakangnya kan dia mengalami hal seperti itu, Bu. Sedangkan saya mungkin karena saya anak tunggal, jadi kan papa memenuhi semua dengan baik gitu. Jadi bukan yang berlebih-lebihan, tapi saya merasa kebutuhan saya dipenuhi dengan baik. Tapi saya merasa yang saya butuhkan di dalam hubungan itu adalah relationship gitu. Nah, itu dulu awal di dalam berjalannya sering terjadi konflik gitu ya. Dia merasa bersalah, tapi bukan sampai konflik yang besar gitu, enggak. Cuman
di dalam perjalanan saya selalu ingetin dia gitu. Ada waktunya kamu cari uang, tapi ada waktunya juga kamu harus menikmati apa yang kamu cari gitu. Dan dia juga kadang melihat saya kok santai banget gitu ya, kok santai banget, apa-apa kok nggak dipikirin. Dia berpikir dulu seperti itu. Apalagi Pak Abraham seperti yang tadi disampaikan kan lebih fokus ya, otodidak ya, tadi seneng hal-hal yang spiritual, yang rohani, sudah ke gereja, melayani. Nah ini kira-kira dari Linda punya suami model begini, kok udah kerjanya santai, pelayanan Tuhan. Ini kira-kira gimana dari Linda sendiri? Saya sih mungkin karena trauma kemiskinan tadi ya Bu ya. Saya tuh sebenarnya ada sih keinginan melihat dia melayani, kok kepingin ya ikut gitu. Tapi saya tuh merasa kalau sudah ikut dia, saya jadi teringat lagi, aduh saya kok membuang-buang waktu. Jadi saya tuh di persimpangan. Pun rasanya seperti wasting time gitu ya, seperti buang waktu juga ya. Terutama ini Bu, kalau melihat anak-anak saya, mungkin karena saya dulu dibiarin seperti itu, jadi saya tuh kepingin berada dekat sama anak saya. Jadi ada seperti rasa bersalah ya. Iya, berasa bersalah yang dulu tidak saya miliki. Saya mau supaya anak saya jangan seperti itu gitu ya. Betul Bu. Jadi saya di gereja kepikiran rumah, di rumah kepikiran gereja. Jadi saya selalu bingung aja gitu. Jadi alami seperti itu ya. Sampai pada satu kali Ibu Linda mengalami satu peristiwa ya. Setelah memiliki 2 anak, waktu saya melahirkan anak kedua, itu saya langsung steril. Pikir saya ngirit ya Bu ya. Jadi sekalian udah operasi, sekalian aja minta dokter untuk steril. Tapi justru itulah, steril ini yang membuat masalah saya di kemudian hari. Jadi steril dengan tujuan supaya udah stop. 2 anak cukup ya. Jadi ini sesuai persetujuan dari suami juga, 2 anak cukup ya Pak Abraham ya. Iya, memang sih saya dari awal saya kepingin 2 anak aja gitu, karena saya berpikir kalau 2 anak kan kalau kemana-mana fasilitasnya 2 anak gitu loh Bu. Jadi ya lebih hemat gitu berpikirnya. Dia udah ketularan gitu. Saya Bu, itu. Gitu. Jadi makanya waktu operasi kan operasi sesar anak kedua saya kan masuk di dalam. Sebelumnya kami sudah berbicara dengan dokter. Dok bisa nggak nanti di steril langsung? Dokter nanti lihat ya pada saat itu. Nah kemudian begitu anak saya lahir, saya kan di dalam ruangan itu saya lihat dokter bilang oke, maksudnya semuanya normal gitu. Saya tanya sama dok, gimana dok bisa steril? Dia bilang bisa. Udah saya bilang nggak apa-apa, steril aja. Ya akhirnya langsung di steril itu. Nah dari setelah pengalaman steril, apa yang Linda alami kemudian? Saya waktu saya ingat itu waktu saya umur 34 tahun sih Bu, itu tahun 2003. Tiba-tiba perut saya tuh terasa sakit. Tapi semakin lama kok tambah sakit gitu Bu. Akhirnya saya juga waktu itu hari Minggu, jadi saya pikir ke dokter tetangga aja juga sama aja. Kalau saya ke UGD juga samalah. Saya nggak menemukan dokter spesialis atau dokter internis. Saya ke dokter di tetangga saya minta obat, terus saya dikasih suntikan yang tahan sakit Bu. Nah terus saya sempat bisa tertidur, tapi pada saat subuh saya bangun, saya kok sekujur tubuh saya nih kok sudah sakit sekali. Sakit sekali. Sampai Abraham, saya waktu panggil dia, saya kok sakit sekali ya. Dia sentuh saya tuh saya sudah seperti perih sekali. Jadi saya bilang jangan sentuh saya. Tapi muka saya menurut dia sudah pucat sekali ya. Iya, waktu itu saya ingat memang dia bilang kan sakit. Saya pikir dia habis kebanyakan senam mungkin ya, jadi perutnya sakit. Akhirnya kita langsing terus ya. Ya itu yang akhirnya kami sempat ke dokter itu. Nah kemudian malam waktu kurang lebih jam 2 dia mau ke toilet gitu Bu. Ini udah di rumah sakit nih ceritanya. Masih di rumah. Belum, masih di rumah. Jadi kemudian saya lihat dia pas dia mau jalan, saya terbangun. Saya lihat dia tiba-tiba dia mau jalan, dia kayak mau pingsan gitu Bu. Saya pegang dia, bawa dia ke toilet. Terus saya tanya, "Sudah kita ke UGD?" Dia bilang, enggak usah. Dia bilang enggak usah. Ya udah, mau tunggu sampai pagi. Nah, begitu pagi saya lihat dia udah pucat semua. Saya bilang, wah ini udah nggak bisa nih. Saya langsung gendong dia, masukin mobil, bawa ke rumah sakit. Ke UGD itu Bu. Lalu gimana di UGD itu Linda merasa lebih baik atau alami apa? Aduh sakit sekali Bu.
Saya di perjalanan aja saya sudah nggak kuat. Waktu dia nyetir aja ketika harus masuk lubang, itu saya tuh sekujur tubuh saya sangat sakit. Tidak pernah alami rasa sakit seperti itu? Bahkan saya merasa dibandingin melahirkan, saya mau melahirkan nggak ada arti. Oh, nggak ada apa-apa. Tapi sakit itu rasanya tuh Bu, seperti kalau grafik tuh begini Bu. Jadi ada sempat turun, tiba-tiba memuncak. Pada saat memuncak itu saya seperti mau pingsan. Saya waktu sampai di rumah sakit itu saya pasti napasnya saya sudah mulai sesak. Saya rasa itu sesak, seperti saya sudah mulai merasa seperti kaku gitu dari ujung jari kaki saya. Terus saya juga sudah gak kuat waktu itu, benar-benar gak kuat. Sebelumnya tidak pernah mengalami sakit seperti ini, atau mungkin ada orang kan ada yang sakit mah, asam lambungnya tinggi. Enggak Bu, saya ini sehat. Nggak pernah sakit. Jadi waktu itu juga saya kaget ya. Setelah sampai di UGD, itu dokternya langsung telepon dokter senior Bu. Waktu lihat saya gitu, langsung telepon dokter senior, langsung saya disuruh persiapkan masuk ruang operasi. Oh, langsung operasi? Iya, karena mungkin sudah pucat sekali ya Bu, sudah kayak mayat. Mereka sudah tahu penyebabnya apa? Belum, waktu itu belum. Hanya mungkin melihat kondisi saya sudah sesak napas lah gitu. Jadi mereka melihat ini sudah gawat. Apalagi terakhir dokter tuh sempat tes USG. Saya juga bukan USG, tes ini kehamilan Bu. Tes pack itu saya sempat komando lagi. Jangan yang tes pack, saya sudah steril. Cari yang lain. Gitu. Saya masih bisa itu. Terus katanya ini instruksi dokter, nggak bisa. Jadi udah. Sungguhan ternyata positif. Ya dari situlah ketahuan. Nah, baru saya tahu ternyata hamil. Padahal saya sudah steril. Ya waktu itu juga saya punya pergumulan dengan Tuhan. Waktu saya ngalamin sakit itu, benar-benar saya bergumul dengan Tuhan. Pak Abraham waktu melihat istri seperti itu gimana Pak? Perasaannya Pak? Saya waktu dia sakit, tapi itu saya nggak ada perasaan apa-apa sih Bu. Cuman saya selalu standby gitu. Waduh, jangan-jangan istri saya yang udah kayaknya kesakitan luar biasa ini mau alami apa ini, nggak ada ya perasaan? Nggak ada Bu. Jadi saya bawa dia ke rumah sakit, tapi semua saya jalanin semua. Nah kemudian begitu sampai di UGD dia kan langsung masuk di kamar di bilik itu Bu. Saya mengurus administrasi, kan harus mengurus administrasi. Kokonya dia udah dateng. Nah ternyata pada waktu dia di bilik itu dia sudah mulai kehabisan napas. Nah, begitu kokonya masuk, dia udah bilang ke kokonya, kok aku udah nggak kuat. Gitu ya. Kokonya langsung teriak panggil suster itu. Yaitu mereka langsung gerak cepat itu. Jadi Linda sudah betul-betul Bu Linda alami benar-benar sudah sampai batas ya, udah nggak kuat ya. Nah itu gimana pengalaman yang Bu Linda alami? Waktu saya sangat kesakitan, pasti saya cerita dia dulu ya Bu. Dia bilang sabar, nanti dokter datang. Sampai saya tuh hopeless, aduh dia ini nggak tahu sakit saya ini seperti apa sih, saya ini kesakitan banget. Tapi kembali lagi saya datang sama Tuhan, cari Tuhan itu. Saya doa, Tuhan saya ini sudah nggak kuat, sakit sekali ya Tuhan ya, sembuhkan saya minta mujizat terjadi saat ini juga. Saya percaya, saya mengasihi Engkau. Kalau Tuhan bersabda saja penyakit saya bisa hilang. Jadi ngambil peristiwa yang di Alkitab ya, satu patah kata saja saya pasti bisa sembuh. Dan saya percaya sungguh-sungguh Bu. Tapi saya nunggu, nggak sakit ya. Tapi ternyata kontraksi itu datang lagi. Datang lagi, semakin lama semakin sakit. Saya tuh mulai bertanya-tanya. Nah, itulah saya mulai bergumul. Kenapa ya Tuhan kok nggak kabulkan doa saya? Saya salah apa sih Tuhan? Mulai koreksi diri ya? Mulai koreksi. Dosa apa ya? Kok Tuhan nggak mau menyembuhkan saya? Padahal kalau Tuhan mau bisa kan? Saya mulai bertanya, berkecamuk, kenapa, selalu kenapa. Sampai membuat saya tuh kecewa, saya merasa Tuhan nggak ada. Sempat begitu karena saking sakitnya, desperate lah ya. Rasanya, aduh Tuhan sembuhkan saya, minta mujizat gitu. Sampai saya tuh berpikir, iman sebesar biji sesawi, saya sudah percaya. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak datang lagi? Karena saya juga sudah tidak bisa berbicara pada siapapun. Saya sudah lemah Bu, saya sudah tidak bisa. Jadi gejolak itu hanya dalam hati ya, teriakan betul, itu ya. Sampai saya sudah nggak berdaya lagi. Saya bilang,
saya tetap mengharapkan Tuhan. Saya sudah nggak bisa harapin siapapun, apapun ya Bu ya. Ya saya datang lagi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak minta sembuh Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil saya juga, gak apa-apa, Tuhan ambil. Tapi saya minta satu hal, Tuhan ada. Ya, nyatakan pribadinya Tuhan. Tuhan ada. Saya ingin, saya merasakan Tuhan tuh ada. Ya. Tapi tiba-tiba saya mendengar, Bu. Mendengar suara Tuhan, jelas. Ya. Apakah itu audible di telinga atau di hati gitu? Jelas, oh ini bukan suara saya nih, ini suara Tuhan ini. Kalau audible sih enggak Bu, hanya saya merasa suara yang berotoritas. Saya tidak pernah terpikir kayak gitu. Tiba-tiba saya tuh mendengar seperti ini. I am here. Oh, dengar suara itu. Aduh Bu, saya sorry. Saya langsung bangkit ya Bu ya. Tadinya saya, rasanya sudah enggak, sorry. Ya, sahabat Kata Hati, kita bisa merasakan ya apa yang dialami oleh Ibu Linda di dalam kesakitannya yang luar biasa. Di awal tadi Ibu Linda sempat berkata, aku berseru Tuhan minta mujizat sembuh, tapi kok rasa sakit semakin memuncak ya. Sampai udahlah Tuhan, kalau mau Tuhan panggil saya nggak apa-apa, tapi saya mau nyatakan bahwa Tuhan itu ada. Begitu ya? Iya. Dan ternyata Tuhan menjawab. Ada satu, ya itu yang disebut the inner voice. Suara yang sangat dalam sekali ya. Iya. I am here. Nah, pada waktu itu apa Pak Abraham sudah ada di kamar atau masih sedang urus administrasi, Pak? Masih ngurus admin, Bu. Oh, jadi nggak tahu pergumulannya sang istri ya? Nggak tahu. Saya sudah nggak berbicara sama dia kok, Bu. Itu saya sudah tidak bisa. Saya tidak bisa berbicara karena sudah sangat-sangat lemah saya waktu itu. Karena perdarahan saya juga 14 jam ya Bu. Itu menurut dokter 2 jam lebih aja udah lewat. Gitulah. Apalagi 14 ini terus jam. Keluar. Saya itu perdarahan dalam Bu. Itu yang bahayanya. Jadi saya nggak tahu kalau jadi itu darahnya nggak keluar. Saya nggak tahu. Jadi nggak ketahuan. Jadi bleedingnya itu di dalam. Ya, internal bleeding. Tapi ketika saya mendengar suara itu Bu, saya bangkit lagi. Saya merasa saya kuat karena ada Tuhan. Saya nggak sendiri kayak tadi. Tuhan itu ada ini sungguh-sungguh ya. Iya. Jadi waktu kesakitan itu mulai datang Bu, saya sudah nggak tadi, ketakutan ya, kayak sakit itu kan bakal memuncak. Jadi saya tuh sudah siap-siap. Darah Yesus terus Bu, sampai dia lewat gitu. Dan saya tuh tidak seperti tadi ya Bu. Tadi kalau saya sakit, terlalu amat sakit, saya seperti hilang kesadaran. Nah ini saya masih sadar dan saya merasa kuat. Dan saya merasa waktu itu saya seperti melihat gelombang yang gulung-gulung sudah mau dekat saya. Tapi Tuhan tuh angkat saya tinggi-tinggi. Jadi gelombangnya ada di situ, kelihatan seperti mau menerpa Bu Linda, tapi Tuhan mengangkat Bu Linda, menghindarkan dari gelombang itu. Iya, saya diangkat tinggi-tinggi Bu. Jadi gelombang itu lewat dari saya. Itulah membuat saya tuh kuat. Akhirnya kesakitan itu datang, saya bisa Bu. Bisa menanggungnya bisa menanggungnya. Karena saya merasa saya sudah tidak sendiri seperti tadi. Kalau melewati gitu, saya bilang saya mau ngomong sama dia juga percuma Bu. Paling dia bilang sabar. Dia nggak tahu pergumulan di dalam saya. Betul. Kesakitan yang seperti apa kan nggak bisa dirasakan ya. Iya. Setelah saya ketemu Tuhan, saya merasa Tuhan tuh ada bersama saya. Tuhan tuh ikut menderita. Dia tahu kesakitan saya. Itu saya tenang. Sampai saya akhirnya dipersiapkan untuk masuk ke dalam ruang operasi. Di ruang operasi itulah saya mendapat lagi pengalaman spiritual dengan Tuhan. Pengalaman spiritual yang luar biasa ya. Iya. Sahabat Kata Hati, banyak dari sahabat Kata Hati mungkin sedang mengalami satu pergumulan yang hebat, tapi mungkin jenisnya berbeda. Mungkin bukan sakit penyakit yang sudah di ujung maut nih seperti yang dialami Ibu Linda. Tapi mungkin dalam bentuk satu problema keuangan yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi benar-benar sahabat Kata Hati sudah alami sampai di titik yang paling bawah. Hari ini ketika kita mendengar apa yang dialami oleh Ibu Linda ini, Tuhan itu hidup.
Ketika kita berseru sungguh-sungguh, dia bisa menjawab. Walaupun mungkin caranya berbeda. Nah, biarlah pengalaman dari Ibu Linda ini membangkitkan dari sahabat Kata Hati untuk tidak jemu-jemunya kita berseru dan mencari Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana Ibu Linda Camora akan menceritakan satu pengalaman spiritual yang tadi saya katakan mungkin tidak pernah dialami oleh orang yang lain, yaitu mengalami kematian sesaat, ya. Sebab kalau kematian terus kita udah nggak ketemu sama Ibu Linda, ya. Kita pingin penasaran apa sih ya yang terjadi ketika seorang itu mengalami kematian yang sesaat. Sahabat Kata Hati, jangan kemana-mana ya. Kita akan masuk kepada bagian yang terakhir di mana Ibu Linda Camora mengalami satu kematian sesaat, kematian suri, perjumpaan spiritual apa yang dialami oleh Ibu Linda Camora, dan itu mengubah perspektif hidupnya itu seperti apa. Dan bagaimana Bapak Abraham juga bersama-sama dengan anaknya, Ibu Linda bersama kedua anak juga memiliki satu dimensi yang baru di dalam kehidupan mereka setelah peristiwa kematian sesaat yang dialami oleh Ibu Linda Camora. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan saya Agnes Maria di dalam program Kata Hati, biarlah hati yang berkata. Sahabat Kata Hati, masih bersama saya Agnes Maria di dalam program Kata Hati, biarlah hati yang berkata. Bersama saya Ibu Linda Camora dan Bapak Abraham Jaya Samudra. Kita akan memasuki bagian yang terakhir, bagaimana Ibu Linda Camora, kalau saya berikan satu istilah adalah mengalami satu peristiwa yang sangat langka, sangat unik. Bagaimana kematian yang sesaat pernah dialami pindah ke alam lain, ke dunia lain. Nah, kita akan mendengar cerita ini langsung dari mulut Ibu Linda Camora. Waktu saya di meja operasi, tiba-tiba saya terbangun. Saya bangun, saya senang sekali karena kok nggak sakit, sudah sembuh saya. Aduh, sudah sembuh ya. Aduh, puji Tuhan sudah sembuh. Kemudian saya turun, Bu. Turun dari meja, saya menoleh, kok ada saya lagi. Oh, jadi melihat tubuhnya sendiri. Iya, saya melihat tubuh saya. Loh, terus saya siapa? Oh, gitu. Saya lihat dokter juga, ya saya juga nggak tahu, mereka banyak ya berkerumun di situ. Saya turun, ya saya juga bingung. Saya mendekati mereka, Bu. Loh, kok mereka nggak tahu saya? Oh. Terus saya memegang mereka dengan harapan pasti melihat ya, Bu. Kalau kita gini pegang pasti, saya pegang nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Masuk. Iya. Jadi saya sampai berputus asa lah, Bu. Saya gimana caranya saya? Sempet teriak panggil nggak? Dokter, suster? Iya. Panggilannya saya nggak tahu, mereka nggak dengar apa-apa, mereka nggak tahu saya. Bahkan saya pegang dia juga nggak bisa, Bu. Iya. Jadi nggak bisa menyentuh. Tapi saat itu Ibu Linda nggak rasa, wah saya udah mati nih ya? Nggak rasa ya? Nggak, saya juga nggak terasa, saya juga bingung gitu, Bu. Pikir, oh saya udah sembuh, nggak sakit, tapi kok dokter nggak dengar suara saya? Iya. Kok masih lihat tubuh saya di situ? Iya, saya bingung. Terus saya juga berusaha eye contact, berusaha komunikasi juga nggak bisa. Akhirnya saya putus asa, saya duduk aja di ruangan itu aja. Oh. Saya duduk aja.
karena saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Iya, iya. Terus kemudian karena saya udah bosen dalam ruangan itu, nggak ada yang tahu saya, Nggak ada yang peduli, nggak cari Pak Abraham. Nggak ada, saya nggak terpikir dia, Bu. Oh gitu ya? Iya, saya juga kok nggak pikir dia apa enggak, Bu. Saya itu seperti pribadi yang baru. Oh. Jadi saya mau kemana ya? Udah saya coba, saya lihat pintu, keluar aja lewat pintu itu gitu, Bu. Iya. Ternyata waktu saya mau pegang pintu itu untuk buka, saya juga nggak bisa pegang. Saya bles gitu. Langsung lewatin pintu iya, itu. Saya juga kaget. Tembus gitu tembus, ya? Gitu. Tembus, terus saya lihat lorong. Ternyata lorong yang panjang gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Iya. Saya juga harus berjalan ya, saya juga takut. Saya mulai lihat badan saya lihat, saya pakai jubah putih, Bu. Panjang segini, semata kaki. Jadi bukan pakai baju operasi? Enggak, putih. Jubah putih, terus saya pakai sepatu, ya seperti sepatu orang mati. Kayak gitu. Tapi saya lihat dari kaca, ya rambut saya tertata rapi. Enggak kayak yang tadi itu ya, saya lihat ada pakai ini segala, enggak. Jadi saya, ya udah, saya mau gimana, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terus saya juga kaget. Saya lihat, tangan saya kosong, Bu, nggak bawa apa-apa. Saya, ini gimana mau pergi terus nggak bawa biasa apa-apa. Pikirannya nggak boleh kurang uang. Ya. Harus bawa duit selalu. HP nggak ada lagi, bawa ke call kali. Nggak ada semua. Jadi saya tuh berjalan tuh dengan rasa bingung, ketakutan, khawatir. Saya jalan aja, mau nggak mau, karena saya sudah cukup lama saya merasa di ruangan itu. Saya jalan aja sepanjang lorong itu. Ternyata saya tembus masuk ke dalam suatu ruangan. Tapi di dalam ruangan itu udah ada beberapa orang. Saya lihat, bajunya sama dengan saya. Sama, jubah putih itu. Ya, jubah putih, semua saya lihat kok. Tapi wajahnya tenang-tenang semua sih, Bu. Damai gitu. Tapi tiba-tiba ada sosok seseorang dari mereka itu datang, Bu. Terus mengulurkan tangan ke saya. Saya langsung melihat sosok itu penuh dengan cahaya ya, kemuliaannya. Saya tuh langsung tadi takut, saya nggak tahu mau kemana, saya nggak kenal orang-orang itu. Saya langsung terima, Bu, tangan saya pegang gitu, dan saya merasa damai yang luar biasa, Bu. Saya nggak bisa ungkapkan ya bagaimana saya damai, perasaan itu ya, sukacita yang udah nggak sakit sama sekali. Nggak ada, sudah nggak ada, Bu. Sudah ada. Tadi saya bangun sudah nggak sakit, hanya kan masih ada rasa takut, di mana, mau kemana, tujuannya ini kemana. Apalagi saya ini orangnya terplanning semua, Bu. Ini kok mau harus jalan, nggak tahu, tidak membawa apa-apa. Tapi ketika saya memegang tangan itu, saya merasa percaya. Saya nggak tahu mau dibawa kemana pun saya akan ikut karena aja saya sama merasa pribadi saya yang memberikan ketenangan ini. Iya. Jadi saya pegang terus, saya seperti seorang anak kecil yang memegang mungkin papa mamanya ya. Jadi dia merasa aman sekali. Jadi saya pegang terus saya diajak berjalan sampai saya berhenti di sebuah jembatan yang harus kita seberangi. Jadi di dunia sebelahnya, Bu, saya melihat padang rumput hijau. Terus saya lihat bangunan putih bercahaya juga, Bu. Tapi rasanya damai itu luar biasa. Nah, sampai di situ apakah Ibu Linda sudah tahu saya ini ada di alam lain atau masih belum tahu? Saya tidak berpikir saya di alam lain. Saya tidak berpikir sama sekali. Tapi yang ada adalah ketenangan, kedamaian. Ya, sebelum Ibu Linda berbicara lebih jauh nih ya, menyeberangi jembatan itu, saya ingin bertanya nih kepada Pak Abraham yang mungkin tidak bisa masuk ke ruang operasi ya, Pak ya. Nah, kira-kira di dalam penantian Pak Abraham ini, tadi kan kalau saya dengar Pak Abraham kan ada masalah, pasti datang kepada Tuhan, berdoa. Nah, apakah Pak Abraham juga mengalami peristiwa apa? Ada perjumpaan spiritual apa di dalam menanti istri selesai operasi ini? Jadi pada waktu Linda dioperasi, saya kan nunggu di luar, Bu ya. Saya di luar, saya berdoa, saya berdiam diri. Terus tiba-tiba ada suara yang saya seperti mendengar gitu. Bagaimana kalau sudah waktunya istrimu dipanggil pulang? Pak Abraham dengar suara. Saya dengar, saya kaget. Suara apa ini? Sudah saya diam. Dua kali tanya lagi, sampai ketiga kali. Saya tahu, ini rasanya suara ini sudah suara yang berotoritas.
saya langsung bilang, Tuhan jangan ambil istri saya. Karena waktu itu anak saya yang besar berusia 4 tahun, yang kecil masih usia 1 tahun. Gitu. Belum siap ya Pak belum ya, siap, istri ya? Iya, saya bilang, Tuhan kalau boleh jangan ambil istri saya. Saya berdoa seperti itu. Udah, ya, setelah itu saya berdiam lagi. Tapi tidak ada kecurigaan di dalam diri Pak Abraham, aduh jangan-jangan istri saya mau dipanggil Tuhan ini? Nggak ada. Yang ada waktu itu dalam hati saya yakin dia akan sembuh. Gitu. Iya. Itu jadi membuat saya tuh tenang gitu. Waktu dia mengalami kesakitan apa semua itu, saya merasa itu ada satu ketenangan. Yaitu saya merasa Tuhan menjamin gitu. Tapi saya tidak bisa berbicara itu apa, tapi di dalam hati saya merasa seperti itu. Sampai ada suara itu pun saya istilahnya bargain ya sama tawar-menawar ya. Saya bilang, Tuhan jangan ambil istri saya. Anak saya itu masih kecil-kecil. Saya bilang gitu. Sahabat Kata Hati, ternyata ketika Ibu Linda Zamora mengalami satu peristiwa yang sangat langka ya dialami oleh manusia di dunia ini, sempat pindah ke alam lain dan mengalami satu ketenangan yang luar biasa, tidak rasa sakit sama sekali, apalagi ketika bersentuhan dengan pribadi yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Tetapi ternyata di sisi lain, suaminya yaitu Bapak Abraham juga mengalami satu hal yang sangat spiritual ya, supernatural. Jadi bukan sesuatu yang alami, tetapi sesuatu yang luar biasa di atas daripada hal yang alami. Bagaimana seperti Tuhan berbicara, kalau istrimu saya panggil bagaimana? Sampai 3 kali suara itu. Dan Pak Abraham berkata, Tuhan jangan ambil istri saya. Nah, sahabat Kata Hati, bagaimana sampai kisah ini kemudian berakhir dengan Ibu Linda Zamora boleh kembali di dalam satu kehidupan yang real, kehidupan yang nyata. Kita akan dengar langsung dari Ibu Linda Zamora. Ya, waktu itu setelah sampai jembatan itu, Bu, saya tuh kepingin melangkah. Cepet-cepet mau nyebrang udah ke sebelah ya. Tiba-tiba tangan saya ditarik, Bu. Satu saya pegang ya, Tuhan sama ya. Siapa? Saya menoleh, ternyata ada seorang anak kecil. Iya. Saya nggak tahu apakah itu anak yang dikandung saya. Iya. Itu misteri sampai hari ini saya nggak tahu. Iya. Nah, tapi saya pegang dia, saya lihat wajahnya, saya pegang. Laki apa perempuan? Laki. Laki. Iya, laki saya lihat. Terus saya bilang sama Tuhan, saya pingin menyeberang ke sebelah gitu. Iya. Terus Tuhan bilang, oke, kita jalan sekarang gitu. Tapi saya bilang, waktu saya lihat anak itu, Bu, itu baru saya ingat mereka, ingat Abraham. Baru ingat suami dan 2 anak ya. Iya, Tadinya nggak ingat ya. Nggak ingat sama sekali. Seperti anak kecil laki ini mengingatkan, hey, masih punya suami, masih punya 2 anak gitu ya. Iya. Akhirnya saya juga satu sisi saya kepingin ke sebelah. Karena ada damai, semua saya bilang, indah. Tuhan boleh nggak ya? Saya pergi dulu, nanti saya balik. Pergi lagi, nanti saya kembali. Karena saya sudah punya anak, punya suami, dan saya tuh belum beres ngurus mereka gitu. Tapi Tuhan bilang, kalau udah sampai sana, kamu harus tenang, nggak apa-apa, kamu serahkan semua. Saya nggak berani, Bu. Jadi saya bilang, jangan Tuhan, kalau gitu saya balik ya. Jadi saya masih menawar lagi ke Tuhan, boleh nggak saya balik dulu ya? Nanti saya akan kembali lagi. Tapi anak itu saya titip, Tuhan bawain seberangin dia. Gitu. Nah, berangsur-angsur saya sadar, Bu. Saya sadar ya, saya hanya dengar kalau suster tuh teriak-teriak panggil dokter. Teriak histeris ya? Ya, teriak-teriak histeris panggil dokter. Dan saya tuh dengar tuh, kok muka saya dipukul-pukul sama susternya. Kata dokter, nggak boleh tutup mata dia, nggak boleh tutup mata. Jadi saya tuh dipaksa, Bu, suruh mungkin buka. Itu grafiknya sudah sempat itu ya? Iya begitu, Bu. Makanya disuruh tidak boleh menutup mata. Jadi suster 2 tuh jaga di kiri dan kanan saya. Lalu kemudian berangsur-angsur sadar ya? Iya, sadar. Setelah keluar dari situ saya masih dirawat di ICU 4 hari juga ya, karena saya harus dipantau terus, Bu. Ya, karena melewati pasca operasi. Lalu berjumpa dengan Pak Abraham, baru kemudian bisa saling bercerita ya. Pak Abraham waktu mengetahui bahwa istri Ibu Linda Zamora ini sempat mengalami kematian
sesaat seperti ini gimana Pak? Perasaan Pak Abraham? Saya waktu sampai di kamar, dia cerita sama saya, dia bilang, aku waktu di operasi itu mengalami kejadian, nggak tahu kejadian apa, dia cerita, cuman aku merasa, terus dia cerita gitu. Saya bilang, oh itu berarti kamu mengalami hal ini. Terus saya bilang, pada saat itu juga saya merasa mendapat suara seperti itu. Ya sudah, saya berpikir, oh ya sudah, itu pengalamannya dia dengan Tuhan. Nah, tapi ternyata kejadian itu mengubah paradigmanya Linda. Setelah itu gitu. Pak Abraham melihat perubahan apa dialami oleh istri ya setelah mengalami kematian sesaat yang tadinya kan cuma mikirinnya cari duit terus jangan miskin, pelayanan kok kayaknya buang-buang waktu gitu ya. Nah, setelah itu dari sisi suami kan yang paling deket nih keseharian melihat perubahan apa dialami oleh istri Ibu Linda? Iya, dia waktu dulu kan memang sebelum menikah, dulu dia nanya sama saya, kamu besok-besok menjadi pendeta ya? Oh gitu? Oh, dia bilang gitu. Saya bilang enggak, saya nggak pernah kepikir, enggak pernah. Dia bilang seperti itu. Oh ya udah, saya nggak ngerti maksud pertanyaannya apa. Cuman saya bilang enggak, saya nggak punya kepikiran jadi pendeta gitu. Cuman saya memang dari dulu aktif melayani Bu. Nah kemudian setelah kejadian itu, terus akhirnya dia mau terlibat. Dia bilang, aku juga mau, kok enak kamu sendiri, dia bilang gitu. Aku juga mau ikut. Saya lihat dari situ, oh jadi dia akhirnya mulai ikut saya. Bersama-sama. Jadi mau bersama-sama melayani. Terus dia memang dari kecil orangnya religius, Bu. Saya tahu. Hanya dia tidak mengerti apa itu arti melayani, apa. Dia pikir, kamu ngapain sih kok ngurus-ngurusin orang gitu loh. Yang buat dia, yang penting kamu ngurus keluarga inti cukup, orang lain sudah nggak usah. Yang lainnya kita pakai buat ya kerja, cari duit, nanti keluarga kita enak, ya seakan-akan ya seperti itu. Tapi saya kan pemikirannya lain, cuman saya tidak bisa memaksakan dia. Kamu harus ikut saya melayani, saya bukan tipe yang seperti itu. Saya hanya berdoa aja sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan pakai dengan cara seperti itu untuk mengubah paradigmanya dia. Satu paradigma yang baru ya, new paradigm. Nah, yang dialami oleh Ibu Linda apa nih? Setelah alami peristiwa itu, perubahan 180 derajat apa yang dialami? Karena kan sudah alami kematian ya, pindah ke alam lain. Ya, dulu saya tuh berpikir kalau saya bisa bahagia, itu saya harus kaya, banyak uang. Saya harus ya jabatan saya tinggi, punya kedudukan atau popularitas ya, baru saya tuh bisa bahagia. Tapi itu umum ya, hampir semua punya pemikiran begitu. Realita ya. Apa perlu mati dulu ya? Jangan deh Bu. Jangan ya, cukup ya. Jadi setelah itu saya merasa, aduh ini salah gitu loh. Kebahagiaan tuh adalah pilihannya. Tidak berarti kaya dulu baru bisa bahagia. Perasaan yang merasa cukup, kita bisa bersyukur dengan bahkan, apa yang ada ya. Iya, terus juga kita bisa berbagi dengan orang lain. Itu jadi tidak tunggu sangat berlimpah-limpah kaya baru mau berbagi ya. Terus juga dulu ya Bu ya, saya tuh mikirnya tuh ya hanya realita di dunia ini yang saya lihat. Padahal itu sementara ya. Saya merasa, aduh, yang saya kejar nih salah semua nih. Uang, harta loh. Saya mati nggak bawa apa-apa. Buktinya tangannya kosong gitu ya? Iya, tangannya kosong. Jadi yang selama ini saya kejar tuh salah. Jadi akhirnya saya tuh berani Bu untuk mau melayani, fokus sama panggilan. Saya sudah bisa menolak keinginan duniawi saya. Bicara mengenai panggilan, bagaimana kalau beneran Pak Abraham ini betul-betul melayani, dipanggil sama Tuhan ini jadi pendeta sungguhan ya, walaupun sekarang mungkin juga sudah melayani, tapi sepenuh waktu. Kira-kira dari Ibu Linda sebagai istri bagaimana kalau betul-betul Tuhan memanggil? Saya sih siap Bu, saya support dia sih. Dari dulu kan saya sudah dekat sama Tuhan, saya tahu betapa banyaknya kebaikan Tuhan dalam hidup saya ya, sampai saya bisa hari ini, ya itu semua karena Tuhan. Apalagi saya sudah melewati proses kematian itu membukakan pada saya bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Betul, karena sudah melewati itu ya. Iya, bahkan saya
harus siap-siap selalu. Kapan saya dipanggil harus siap ya Bu ya. Terus juga saya tuh juga tadinya saya pikir gini, saya kerja biar udah dia melayani. Sampai saya bilang gitu, Bu, kamu melayani saya aja cari apa-apa. duit, Anda melayani. Ya, saya juga berpikir melayani juga butuh uang. Kalau dua-dua terus uangnya dari mana gitu. Saya berpikir sampai ke situ Bu. Tapi saya bilang setelah kematian itu saya lihat saya jalan sendiri. Terus saya kok nggak inget dia. Sepertinya saya pribadi yang baru. Saya harus mempertanggungjawabkan diri saya. Bukan saya bilang nunut dia. Dia aja saya udah tahu. Dia aja saya sudah nggak inget gitu Bu. Jadi saya merasa, makanya saya bilang, setelah saya melewati, bagi-bagi dong, saya juga ikut. Jangan kamu aja, kok enak nanti kalau saya harus dipanggil lagi. Apa yang saya bawa? Nggak ada yang saya bawa. Itu. Terus juga saya tuh disadarkan bahwa di sana loh semuanya tuh sama. Iya kan, saya lihat mereka lo pakai baju semua sama. Kalau realita di dunia kita harus kaya dulu kalau supaya kita dispesialin ya Bu ya, dimanapun manusia akan melihat status kita. Tapi di sana ternyata sama semua, kita anak Tuhan. Sahabat Kata Hati, kita sudah mendengar bagaimana perjalanan hidup yang sangat menarik sekali, walaupun ketika kita diberi pilihan mungkin kita nggak mau lah ya untuk mati sesaat, kalau kebablasan bagaimana ya. Tapi saya ingin sebelum kita mengakhiri ini, saya juga ingin bertanya kepada Pak Abraham ya, apakah peristiwa daripada yang dialami oleh Ibu Linda Chamorra ini berdampak juga di dalam parenting ya, di dalam mendidik anak-anak? Kalau dulu kan, anak harus rajin, harus ini supaya jadi orang, supaya lulus nanti gini-gini sukses. Nah itu Pak Abraham sendiri merasakan apakah ada dampaknya dalam kehidupan sebagai orang tua ya, khususnya memberikan warisan yang bukan cuma uang, bukan cuma harta ya, tapi juga satu nilai kehidupan yang kekal. Ya, kalau Linda waktu dulu kan anak-anak masih kecil, dia tipe orang yang suka anak-anak Bu. Jadi dia merawat anak-anak dengan baik. Cuman dengan begitu mereka bertambah besar, keluar nih pengalaman masa lalunya. Jadi mereka nih jadi dididik dengan apa? Dengan keras juga gitu. Anak-anak juga merasakan. Jadi yang lebih keras mama ini ya. Nah, tapi di satu sisi dengan pengalamannya dia yang spiritual tersebut, yang saya lihat dia selalu menekankan kepada anak-anak untuk selalu mengutamakan Tuhan. Itu terus, ya. Sampai kadang saya bilang, sudahlah, kamu sudah bolak-balik ngomong, tapi dia nggak berhenti terus. Jadi dia terus menekankan kepada anak-anak untuk selalu mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Padahal dia orangnya logik loh Bu. Jadi kalau anak-anak bilang nih, ini nggak bisa, dia selalu bilang bisa, doa dulu, nanti Tuhan kasih. Dia pakai seperti jadi punya itu. Iman yang luar biasa ya. Iya, itu yang mengubah dia. Padahal dia orangnya sangat logik, pekerja keras, selalu ada target. Dia kalau kerja apa-apa harus ada target. Gitu. Saat ini dua putri dari Bapak Abraham dan Ibu Linda, yang satu baru saja lulus cum laude. Wah, luar biasa ya. Anak-anak yang rohani, takut Tuhan, dan yang satu sedang menyelesaikan kuliahnya ya. Sebelum kita mengakhiri program Kata Hati pada saat ini, saya ingin kita mendengar pesan dari seorang yang pernah mengalami pindah ke alam lain, pesan kepada sahabat Kata Hati yang mungkin sedang mengalami satu kehidupan yang sulit, mungkin juga ada yang sedang mengalami trauma, ada yang sedang alami kekecewaan. Kenapa sih saya harus alami semuanya ini? Nah, pesan yang disampaikan oleh Ibu Linda biarlah boleh menjadi kekuatan bagi setiap sahabat Kata Hati. Bapak Ibu yang mengalami pergumulan hidup yang berat atau yang sampai titik terendah yang penuh dengan air mata, janganlah stres, janganlah takut, cari Tuhan, melekat sama Tuhan, pasti ada kekuatan dan pasti bisa melewati semuanya. Karena sebenarnya Tuhanlah yang mengontrol semua kehidupan kita. Dan percayalah bahwa Tuhanlah seperti janjinya adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Karena kalau kita benar-benar percaya Tuhan, saya percaya kalau kita nanti dipanggil oleh Tuhan, pastilah Tuhan yang akan menjemput kita. Amin. Ya. Sahabat Kata Hati,
dua hati yang dipertemukan, Pak Abraham dan Ibu Linda, memadu kasih dengan dua latar belakang yang sangat berbeda. Satu dari keluarga besar, 12 bersaudara, tidak mengalami kasih sayang orang tua, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan mengalami satu kehidupan yang sudah pernah pindah ke alam lain. Mengubah dimensi dan paradigma kehidupan Ibu Linda. Dan bagaimana Bapak Abraham yang sepertinya hidup di dalam zona nyaman, anak tunggal, lalu kemudian memiliki istri yang memiliki satu latar belakang kehidupan yang penuh dengan trauma, takut miskin, tapi kemudian dipersatukan dengan begitu indah. Berbicara dan belajar bahwa uang bukan segalanya. Walaupun selama kita hidup di dunia ini, tentu kita harus rajin bekerja. Tetapi ternyata target kehidupan, tujuan hidup kita bukanlah uang, kekayaan semata-mata. Ada satu harta yang seharusnya kita benar-benar harus persiapkan. Itulah harta di surga, kekekalan, dan biarlah iman kita kepada Tuhan Sang Pencipta boleh benar-benar dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang tidak menentu dan bahkan penuh dengan duri, penuh dengan air mata. Tetapi Dia berjanji, Dia akan memberi kekuatan dan jalan keluar. Sahabat Kata Hati, kita akan berjumpa di dalam episode berikutnya bersama dengan saya, Agnes Maria. Biarlah program ini menjadi berguna dan manfaat bagi banyak orang. Jika Anda merasa sungguh-sungguh sangat bermanfaat, Anda bisa bagikan program ini kepada keluarga, kepada teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Agnes Maria bersama dengan Pak Abraham dan Linda Camora pamit diri dari Kata Hati. Biarlah hati yang berkata.